Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-71 dari sisi front end. Jadi ini adalah studi kasus buat saya. Jadi studi kasus buat saya yang saya upload di YouTube. Jadi sambil menyelam, minum air. Yang saya bedah atau review yang saya komentari itu dari sisi front end ya. Jadi saya nggak tahu dalemannya. Dan kadang juga saya nggak review toko doang, review bisnis. Ya suka-suka saya lah. Nah, buat yang mau di-review tokonya, cek aja di Google Form-nya di ganirozaki.com. Di situ ada. Yang berbayar juga ada. Kalau yang berbayar itu mahal ya karena saya ngebedahnya bukan saya sendiri, sama teman-teman saya, dan itu mahal ngebedahnya dari dalamannya, ada di seller center atau laporan keuangan kalau mau, atau Facebook Ads-nya. Ya, cek aja di ganirozaki.com nih di bawah sini nih. Cek ganirozaki.com. Insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30. Jadi kita studi kasus sama-sama. Ini opini saya. Anda boleh tidak sepakat. Dan mudah-mudahan bisa dapat insight, bisa ngasih insight buat yang nonton dan khususnya yang punya toko. Oke, yang mau saya review hari ini adalah namanya nih RMC Republik. Dia jualannya kaos. Nah, yang menarik, jadi kan di Google Form ini saya minta ceritakan kendala jualan bla bla bla. Nih yang RMC ini RMC Republik, dia nulisnya kayak gini. Toko sudah mall. Nah, toko sudah mall, tapi orderan masih sedikit, sekitar 5 sampai 10 pieces per hari. Iklan sudah, promo-promo sudah, mohon masukannya. Oke. Pertama yang mau saya komentarin, sudah mall, orderan masih dikit. Saya berani bilang, mall, Anda jadi Shopee Mall, daftar Shopee Mall, ngurus segala rupanya, tidak ada jaminan 100% orderan akan naik. Tidak ada jaminan sama sekali. Sama sekali tidak ada jaminan. Toko saya juga sama. Toko saya juga lagi sepi-sepinya justru dari tahun ke tahun ya. Setahun ke 2 tahun ke belakang saya turun terus. Jadi nggak bukan jaminan naik. Dan ini toko mall dan penjualannya nggak naik ya wajar karena mall bukan jaminan penjualan akan naik, serius. Tapi mall jaminan punya RM dan jadi keren aja. Udah itu aja. Selebihnya admin fee jadi tambah mahal, iklan tetep, sampai promo tetep, lalu apa lagi? Udah sih itu. Jadi RM advantage-nya banyak sih, benefitnya banyak dari RM ya. Kalau ada masalah kecil bisa langsung lewat RM. Tapi sekarang juga saya udah jarang sih komunikasi sama RM ya. Terus keren ya, iya dong, keren dong, karena mall gitu loh. Gitu. Karena nggak semua seller bisa daftar karena harus haki, harus berbadan hukum. Lalu ada syarat apa lagi sih juga nggak tahu yang sekarang ya. Kalau dulu saya tuh haki, badan hukum, followers, saya bukan followers Instagram, penjualan berapa gitu, saya juga nggak ingat. Kalau setelah itu ada syarat followers Instagram lah, terus ada syarat ini apa, ada jual di department store lah, macam-macam, berubah-ubah. Sekarang saya nggak tahu. Oke, jadi buat yang berupaya jadi mall, saya bisa berani bilang, Anda daftar mall bukan pasti jadi naik. Saya bilang bukan pasti, tapi mungkin aja naik. Tapi bukan berarti serta-merta gara-gara mall jadinya naik. Oke, itu. Lalu yang kedua, yang mau saya komentarin dari toko RMC ini, jualnya kaos ya. Jualnya kaos buat saya pribadi, ini serem pakai shin. Serem, karena saya dulu pernah waktu zaman Kaskus PO kaos gitu ya, lumayan sih, nggak gede-gede amat. Jadi dulu kan bikin trade Kaskus, daftar namanya, terus kalau udah sampai 24 baru saya order dan lain sebagainya. Karena saya dulu ya, sekarang harusnya agak-agak tahu lah gaya mainnya. Dulu gaya mainnya tuh desainnya gimana, dan waktu itu walaupun pre-order ternyata repotnya bukan main. Karena apa, orderannya size-nya beda-beda ya gitulah. Bagi saya pribadi ada pengalaman buruk untuk jualan kaos itu, serem pakai shin. Lalu kalau kaos itu saya lihat barrier to entry-nya rendah ya, apalagi sekarang ya. Barrier to entry itu apa? Jadi orang tuh mau jualan kaos tuh siapa aja bisa. Sama kayak orang mau jualan keripik siapa aja bisa. Orang mau jualan jilbab siapa aja bisa. Orang mau jualan gamis siapa aja bisa. Tapi kalau orang jualan herbal gitu, herbal juga siapa juga bisa ya. Tapi kalau orang jualan misalkan jualan, nah kayak saya nih bikin YouTube, nggak semua orang mau bikin YouTube, padahal yang lebih jago banyak. Eh, Kalau saya jualan kelas gitu, nggak semua orang bisa bikin kelas, tapi yang jago banyak. Nah jadi gitu, barrier to entry. Barrier to entry ini cek aja, barrier to entry itu apa dalam sisi bisnis. Jadi ngaruhnya ke persaingan. Kalau banyak orang mudah jualannya, persaingannya juga akan penuh sesak. Cuman nggak akan masalah kalau misalkan marketnya juga besar. Saya rasa kaos marketnya juga besar sih. Cuman tetap aja salah satu
parameternya, barrier to entry-nya rendah, sehingga siap-siap persaingan terus-menerus harus digenjot. Lalu pembedanya apa? Kalau dulu mungkin soal desain ya, soal sablonnya gimana, cakepnya kayak gimana, karena dulu mungkin susah ngedesain dulu dibanding sekarang ya. Dulu relatif lebih susah. Dulu saya ingat banget pakai Corel Draw, bajakan pula belinya, ya gitulah. Kalau orang Bandung mungkin tahu Zenith ya, Zenith dulu rame, ya gitu. Pembedanya apa sekarang? Apalagi sekarang ada AI, saya gampang banget bikin bikin gambar yang keren gitu, terus tinggal disablon juga selesai gitu. Dan saya yakin sekarang semua yang ngedesain semuanya bagus, semuanya estetik gitu. Mau Erigo kayak mau siapa? Roughneck kayak mau RMC, saya yakin desain yang dikeluarkan tuh bagus. Terus pembedanya apa gitu? Eh ya bagus nih, lihat nih desainnya ya. Ini keren gitu desainnya tuh. Only Good Vibes keren gitu, keren. Terus Summer Beach, oke. Terus Trick or Treat nih, keren ya gambarnya ya. Estetik lah kalau bahasa zaman sekarang. Cuman kenapa saya harus beli ini? Karena Erigo juga sama bagusnya. Roughneck juga sama bagusnya. Terus toko lain juga sama bagusnya. Nah, ini kan lucu ya. Ngedesain kayak gini dalam tanda kutip gampang dan bagus. Ini bagus. Balik lagi. Pembedanya apa? Kenapa orang mau beli? Makanya itulah saya bilang jualan kaos ini serem buat saya. Lalu gimana dong? Nah, jujur mungkin video ini gak solutif buat yang punya toko, tapi buat teman-teman yang lain, ini studi kasus bersama-sama. Terus gimana jika saya jadi si masnya, saya akan dan gak mau pindah jualan tetap di kaos, saya akan coba dompleng tren. Dompleng tren kayak kemarin, bukan kemarin ya, beberapa minggu lalu saya sudah review orang yang jualan bedong ya, pakai one piece gitu, Gear 5, dan laris. Itu ngedompleng tren. Jadi karena memang Gear 5 ya, saya juga udah nggak ngikutin One Piece ya. Dulu sih nonton, sekarang udah nggak tahu sekarang lawan siapa. Nah, ngedompleng tren niscaya kemungkinan lakunya lebih besar. Lalu apa boleh ngedompleng Palestina? Boleh-boleh aja sih. Misalkan dikasih gimmick 10% keuntungan didonasikan ke Laznas misalkan. Boleh-boleh aja. Kemarin juga saya baru ngecek ada yang live kerudung Palestina, jualan khusus kerudung Palestina. Boleh-boleh aja. Itu bisnis kok. Ya nggak apa-apa. Tahu dengan dia bisnis, dia punya profit, karyawan juga punya makan dan sebagainya, jadi sama-sama untung. Lebih bagus kalau misalkan kasih gimmick real, sebagian keuntungan diserahkan ke Palestina dan seterusnya. Terus selanjutnya kalau saya jadi si masnya, saya coba jual murah dulu. Jual murah dulu. Saya ini lihat sepintas aja ya, saya nggak tahu kualitasnya. Ini jual kaos seharga 95.000. Lalu tadi saya cek Erigo kalau nggak diskon tuh harganya 199, tapi kalau diskon harganya 90.000, 80.000. Dan mostly diskon sih, sepanjang tahun mostly diskon si Erigo tuh. Lalu saya cek ini Uncle ini salah satu brand dedengkotnya kaos distro ya. Ini terkenal banget lah di Bandung itu. Saya rasa di Indonesia ya. 347 ini Uncle, dia dedengkotnya, mungkin bisa dibilang pionirnya kaos-kaos distro di Indonesia. Nah, ini dia jual kaos harga 57.000 nih. Mana nih? Kaos 56.000, 56.000, 66.000 dan seterusnya. Sedangkan RMC ini 95.000 dan seterusnya. Ya, saya nggak tahu speknya ya, apakah memang bahannya bagus banget atau gimana. Saya nggak tahu. Cuman ya ini jauh banget, dan saya cek Instagramnya juga nggak kece-kece banget gitu ya. Cuma 5.000 followers, jadi belum bisa ngedrive traffic, alias mohon maaf saya bilang brandingnya belum segede sih Uncle, brandingnya belum segede sih Erigo, tapi harganya lebih mahal. Jadi orang mau beli kenapa? Jadi cek, kan udah terjual tuh 10 pieces per hari lah kira-kira cek aja yang beli itu kenapa dia mau beli. Nah, itu explore lebih dalam lagi, duplikasi ke produk-produk yang lain. Apakah dia beli karena desainnya, apakah dia beli karena teman mungkin, atau dia beli karena memang bahannya bagus banget dan sebagainya. Jadi itu yang akan saya lakukan. Satu, dompleng tren. Kedua, saya coba jual lebih murah dulu, mungkin ya 50.000, 60.000 nggak apa-apa, untungnya 0, setidaknya traction dulu. Lalu saya akan cek orang-orang yang pernah beli, saya tanyain satu-satu, chat satu-satu, masnya beli kenapa sih, dan seterusnya. Oke, itu aja. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa yang mau bedah toko, yang gratis ada di ganirozaki.com, yang bayar juga ada di ganirozaki.com. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.